pelajaran. Ibu izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Sylvia Opian Martin. Ibu berasal dari Rokan Hilir. Sekarang Ibu tinggal di Garuda Sakti. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Status Ibu apa, Bu? Status Ibu masih single. Ada lagi? Hobi Ibu menulis. Ada lagi yang ingin bertanya? Umur Ibu berapa? Umur Ibu 23 tahun. Si muda ya, Bu? Iya. Sudah berapa lama Bu ngajar di sini? Baru 2 tahun. Cita-cita Ibu? Cita-cita. Jadi iya. Yang kamu lakukan ada satu lagi yang cita-citakan. Iya, cita-cita Ibu pengen jadi apa? Impian. Menjadi ibu kos yang punya 20 pintu. Oh iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu juga ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu karena kan ini baru pertemuan pertama kita. Jadi Ibu belum kenal sama kalian semua. Boleh dimulai dari sebelah sana? Nanti. Baik, perkenalkan nama saya Aska Melati. Saya berasal dari Banten dan sekarang saya tinggal di Garuda Sakti Kalimantan Barat. Sekian, Bu. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Sasa Sartika Iriana Putri. Siapa? Sasa Sartika Iriana Putri Sartika Dewi. Panjang kali Iya, namanya. Panggilan saya Sasa. Lanjut. Perkenalkan nama saya Fanya, saya asli Indonesia. Yang sebelumnya siapa? Saya Sisi Katulistiwa. Siapa? Sisi Katulistiwa, Bu. Nama apa ya? Nama bulan ya? Garis bujur, Bu. Ah, ya garis bujur. Sukanya Syahrini kayaknya, Bu. Katulistiwa. Saya berasal dari Kutub Utara, Bu. Bentar, oh. Oke, lanjut di sebelahnya. Nggak jelas kok lagi ya suaranya. Nama saya Nabila Katalita. Saya berasal dari Oke, hari di belakang. Perkenalkan dulu nama saya Ira Rahmawani Putri. Saya berasal dari Indonesia bagian barat yaitu daerah Sumatera. Yang di sebelahnya Ibu, nama saya Aisyah. Aisyah aja. Dari Dari mana? Dari Tetangga saya, Bu. Lanjut yang di sebelahnya. Perkenalkan nama saya Kim Jenny. Saya berasal dari Bandung. India. Ini yang anak baru tuh Bu, yang Jenny mah. Kim Jenny. Iya, Bu. Surenanya mau kayak gitu ya? Enggak, Bu, itu beda. Namanya India, Bu. Kirain itu Tom Jerry, Bu. Tapi ya, Bu, tapi dia pernah tinggal di Thailand, jadi dia bisa maksud karakternya. Oh iya. Lanjut di sebelahnya. Perkenalkan nama saya Wadani, saya berasal dari Sumut. Dari Sumut. Siapa lagi itu di sebelahnya? Saya Perpiswari, Bu. Saya dari tadi. Dari tadi. Oh dari tadi, oke. Dari tadi itu di bagian mananya ya? Dari tadi, Bu, saya sekolah. Sabar, sabar. Lanjut di belakangnya. Nama tetangga, nama saya Didan, Bu, atau saya dari Pulau. Dari pulau mana tuh? Saya dari Pulau Sumatera. Enggak, Bu, Pulau dari seberangan sama Selat Malaka, nggak tahu apa nama pulau. Oh, jauh kan? Cuma saya yang tinggal di sini. Oh. Tanya di sebelahnya. Perkenalkan nama saya Kaini, Bu. Saya tetap Kaini ya, Bu. Kairin, Iya, Bu. Tapi bisa kok, Mbak, 2 pulau ini bisa. Jadi kalau main cuma kayak udah tahu.
Sasa Iriana Putri. Ibu tulis aja lah ya namanya ya, biar ingat. Iriana Putri. Cantika Dewi. Ar-Rahman. Kok pada nanya gitu susah gak sih Bu? Iya. Ujian apa? Iya susah Ibu. Ya. Kotanya baca kotanya tak cukup ya. Yang disingkat Kak. Sering ya ibu kamu masuk ke pengambil lagi. Makanya ibu catat aja ya. Ada juga klarifikasi tadi kan ibu pertama. Ah iya. Siapa tadi yang sebelahnya? Nama saya Rahmati Bu. Oke, lanjut. Banyak Bu. Faya aja. Banyak Bu. Banyak pakai N. Sebelahnya Katulistiwa. Cici Sisi Katulistiwa Ar-Rahim. Di sebelahnya tadi siapa? Enggak dengar suaranya. Nabila. Oke. Di belakangnya Maaf Bu, saya kurang fokus. iya, karena ini absennya belum apa verifikasi, jadi ibu nggak apa nama ini banyak kan saya. Oke. Di sebelahnya tadi siapa? Aisyah ya? Oke, Aisyah. Kenapa saya sama nama Aisyah yang pendek di sini? Di sebelahnya, yang main HP. Apa Ibu? Mama saya lagi cek. Siapa namanya? Om Jerry. Di sebelahnya, Tidak Bu. oh tidak. Tiga orang ini lah yang cuma namanya pendek ya. Nama saya pendek juga Ibu. Satu lagi, itu sebelahnya, Gimana Bu? ya kamu. Nama pendek. Apa pendek Bu? Yang sampai Oke, lanjut tadi yang diulang-ulang itu siapa? Lupa itu. Tidak. Yang terakhir, Ayo Ibu. Khairin. Oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan layanan penguasaan konten kepada kalian semua. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Tidak. Belum ada yang tahu? Saya tahu Bu. Ya apa tuh? Perkenalkan terlebih dahulu Bu, nama saya Sisi Katulistiwa Ar-Rahim. Oke, isi Katulistiwa. Peristiwa Ibu. Oke, lanjut. Ada saya Bu. Oh, adik kamu, pantasan mirip. Makanya harus sama kayak ini kan Bu. Iya, dia kayak princess gitu mukanya. Aku yang satu. Apa saya? Iya. Lanjut apa tadi? Lagu maksud konten itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor untuk ini Bu, menguasai suatu kompetensi ataupun kemampuan dalam suatu kegiatan belajar Bu. Oke, bagus ya. Tadi siapa namanya? Sisi. Oke, jadi ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Jadi yang Sasa baca dulu, misalnya ini Semarang kan Sasa menangkapnya kalau layanan penguasaan konten itu kayak kita siswanya itu diberikan pemahaman yang lebih atau skill supaya kita lebih mengasah hal yang kita pilih tersebut Bu. Seperti itu. Oke, bagus ya jawaban Sasa dan Siti. Itu sudah betul. Jadi layanan penguasaan konten ini adalah layanan bantuan kepada individu ataupun kelompok di mana untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Nah, di dalam layanan penguasaan konten ini terdapat suatu konten ataupun kemampuan dan kompetensi tertentu yang diberikan kepada siswa nantinya. Nah, jadi di sini Ibu memberikan layanan penguasaan konten ini kepada
aplikasi WPS Office untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Nah, di sini sebelumnya sudah ada yang mengenal dengan kata WPS Office atau mengenal aplikasi tersebut? Tahu Bu? Tahu. Kira-kira sudah bisa menggunakan caranya memakai aplikasi tersebut atau belum tahu? Buat aja. Cuma buat aja. Yang lain gimana? Udah tahu? Sama Bu. Sedikit Bu. Oke. Sudah tahu tapi belum tahu cara menggunakannya Bu. Seperti tadi saya tapi belum tahu cara menggunakannya. Pengertiannya ada yang tahu nggak? Nggak ada Bu. Ya, yang dari WPS Office itu. Nggak ada yang tahu Bu. Kami cuma mandai-mandai pegang-pegang apa salah-salah. Oke, jadi aplikasi WPS Office itu adalah suatu perangkat lunak yang mencakup program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan presentasi. Nah, aplikasi ini mirip dengan Microsoft Office. Nah, di mana ini membantu kita dalam membuat, mengedit, dan memformat dokumen dalam berbagai format file seperti dokumen, PPT, dan PDF, seperti itu. Nah, jadi penggunaan WPS Office ini bisa kita gunakan di dalam HP. Tidak harus, kalau di dalam laptop itu kan dia harus pakai Word gitu kan. Nah, kalau di dalam HP ini bisa kita pakai dan bisa kita gunakan dan membuat kita mempermudah kita. Sekarang kan apalagi dia udah makin canggih ya, pasti banyak kayak kita tuh dikasih tugas nanti tapi kita malas buat nyatet tulis tangan. Nah, jadi aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk membuat catatan ketika kalian diberikan tugas ataupun hal-hal lainnya atau bentuk makalah dalam bentuk materi, bisa kalian pakai aplikasi tersebut. Nah, banyak fungsi di dalam aplikasi ini. Oke. Yang pertama yaitu dalam pengeditan teks. Nah, dalam pengeditan teks ini kalian bisa memakai jenis-jenis font atau ukuran maupun warna di dalam format tersebut. Nah, seperti garis bawah, tulisan miring, terus kayak fitur-fitur poin-poin itu. Kadang-kadang kan kalau poin satu kita harus bikin manual. Kalau di dalam ini aplikasi ini dia sudah ada kayak otomatis gitu. Nanti kalau kita klik satu titik dia bakal seterusnya begitu sampai angka selanjutnya. Nah, lalu juga di dalam fungsi utama dalam aplikasi ini ada pemformatan halaman. Seperti itu membuat nomor halaman. Jadi nantinya kalau kalian ada tugas membuat makalah atau segala macam, kalian jika tidak ada mempunyai laptop ataupun laptop kalian bermasalah, mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi WPS Office itu. Nah, selain itu juga bisa di dalam aplikasi ini membuat tabel dan grafik ataupun kita mengkreasikan sebagaimana yang kita mau. Jadi, kira-kira di sini ada nggak dari materi yang sudah ibu jelaskan, ada nggak yang ingin bertanya? WPS Office ini digunakan sama nggak Bu? Gunanya kayak Excel itu Bu. Kalau Excel itu kan kalau kita mau pilih itu kan otomatis Bu. Ya. Kalau WPS Office ini gimana Bu? Kalau di WPS Office ini, kalau bagian di Excel itu dia ada, cuman kalau di bagian penjumlahan itu dia belum tersedia, hanya bagian kolom dan nomor-nomor saja. Mungkin kalau di bagian penghasilan seperti tadi kan, ya jumlahnya kan langsung otomatis itu bisa di bagian laptop biasanya, di Excel laptop. Karena kalau di bagian HP ini bisanya cuma kayak tabel sama bikin makalah-makalah gitu PPT seperti itu saja. Siapa? Banyak. Adiknya seroja memang Bu. Iya. Agak kembar. Oh, banyak kembar sini ya? Iya Bu. Ada juga yang kembar siang Bu. Kembar apa? Kembar siang. Kembar siang. Kelas Ya Bu. Oh, kelas 11 Bu. oh iya. Oke, kita lanjut ya.
timbul kayak dokumen, PPT. Nah, itu kalau kalian mau bikin dokumen, kalian klik aja seperti ini. Lalu pilih yang sering digunakan. Ini. Nah, nanti untuk seperti ini, mungkin bisa Sasa tulis apa yang mau Sasa tulis. Ya. Bentar ya, Bu. Ya. Yang lain bikin juga ya. Oke. Sudah, semuanya sudah membuat tulisan di dalam ini ya. Oke, di sini bisa kita blok semuanya. Kalau kita ingin ngedit, kita blok semuanya atau menggantikan fontnya seperti ini. Kita blok, lalu di sini ada pilihan font-fontnya itu. Nah, sebentar ya jaringan. Seperti ini, saya di blok semua. Sudah, Bu. Nah, di sini ada pilihan font-fontnya. Kalian bisa memilih salah satu ataupun yang tulisan yang ingin kalian pilih. Misalnya di sini ibu bikin noto serif ya, seperti ini. Seperti ini. Lalu di sini juga ada kalian kalau ingin menebalkan tulisannya. Di sini ada pilihan yang ini yang kayak huruf D, buat ini. Nah, seperti itu. Bisa semuanya? Selesai, Bu. Oke, lalu di sini juga ada jika kalian ingin memberikan garis-garis seperti hal yang penting menurut kalian, bisa kalian klik di bagian sini. Bentar ya, bagian sini. Lalu di sini juga ada pilihan warnanya. Nah, seperti ini. Ibu di sini memakai warna hijau. Nah, kalian bisa ketika kalian selain yang tadi bisa membuat garis, di sini juga ada ketika hal yang paling penting bisa kalian kasihkan warnanya. Nah, lalu sudah seperti itu. Di sini juga ada lagi pilihan seperti halaman-halamannya. Di sini bagian berkas. Lalu di bagian sisipkan ini juga ada bagian tabel. Ketika kalian ingin membuat tabel seperti yang ditanyakan oleh si Fanya tadi, di sini ada tabel. Kalau mau bikin kayak dalam bentuk Excel, tapi dia tidak bisa untuk menjumlahkan, hanya bagian tabel saja. Seperti itu apa Fanya. Oke. Nah, oke. Setelah itu kita selesai membuat ini. Boleh kita simpan dan klik selesai yang di
Nah, sudah simpan, nanti itu ada pilihan di dokumen saya dan di bagian telepon. Nah, nanti kalian bisa ketika ini memudahkan kalian mencari filenya, bisa kalian masukkan ke dalam dokumen saya seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan dari Ibu tentang aplikasi VPS Office itu. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya tentang aplikasi tersebut. Bu, kalau itu kita bisa masukkan ke favorit ya juga. Masukkan ke favorit. Ya, karena ini ada kan Bu yang kayak favorit saya yang lebih dimintanya gitu Bu. Itu bisa dimasukkan. Bisa. Itu nanti ini susah ya karena alamat langsung jadi nggak bisa fokus. Itu bisa nanti kalau setelah kalian membuat file itu, nanti itu ada di bagian sampingnya kalian klik titik 3. Nanti ada di bagiannya tambahkan ke favorit atau kalian klik lama itu sudah bisa menambahkan ke dalam favorit. Bu, itu kan kalau kita simpan kan bentuknya tuh file. Ya. Tapi ada yang PDF kan? Ada. Kalau PDF tuh saya tuh kadang mau mengubah loh, itu gimana tuh caranya? Bisa kayak kalau kita kayak yang PDF itu bisa? Mengubahnya ke VPS Office tersebut. Atau kayak mana? Atau bisa nggak jalan lainnya Bu? Kalau dari VPS Office itu bisa. Tapi ada juga lagi cara lain dari ini tadi pertanyaan Sasa ingin mengubah PDF ke Word ya, seperti itu. Supaya kadang-kadang Sasa lupa kan, kadang tuh malah langsung PDF, jadi ada tugas yang salah, Sasa lagi pengen diubah gimana? Itu biasanya dia ada di bagian draftnya, di bagian draft di dalam VPS Office itu Sasa. Atau mungkin nanti bisa menggunakan PDF di dalam Google. Kalau kita lupa tersimpan, apa ada bekas yang bisa? Ada, biasanya itu kalau belum disimpan kita langsung keluarkan kan? Iya Bu, itu tersimpan nggak Bu? Kesimpan, biasanya itu simpan ada draftnya di dalam VPS Office itu. Itu tugas kita pasti yang ketemu Bu. Ada lagi yang ingin bertanya tentang tadi VPS Office tadi? Bu, itu kan tadi kan bukan hanya buat kayak mengambil doang. Ya. Kita juga bisa buat untuk PPT katanya tadi kan Bu. Itu bikin PPT itu berarti kita manual ya Bu. Kayak nggak ada template nih. Kalau di Canva kan nggak ada template dan Bu, tinggal tempel-tempel aja. Kalau di website ini berarti kita manual bikin sendiri Bu. Kalau di dalam VPS Office mungkin lebih kurang seperti itu karena dia di bagian VPS Office itu dia hanya tersedia kayak format yang catatan terus kayak flyer biasanya bisa ada yang kayak gitu. Tapi kalau di bagian PPT itu kan banyak slide-nya kan. Jadi kemungkinan kalau kita bikin di situ bikinnya manual berbeda dengan aplikasi Canva tersebut. Iya, ada lagi yang bertanya? Bu, kira-kira di sekolah kita aja ada nggak Bu? Apa kayak ruangan yang bisa buat kita itu belajar lebih dalam mengenai VPS Office ini Bu? Kayak ada nggak pembelajaran khususnya gitu Bu? Agar kami juga lebih memahami kegunaan dari VPS Office ini Bu? Biasanya itu ada, cuman nggak di semester sekarang. Biasanya mungkin itu ada mata pelajaran T, itu biasanya di semester yang akan depan. Makanya Ibu mengajarkan kalian sedikit tentang penggunaan handphone itu, bukan hanya untuk sosial media gitu. Oke Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak?
joki lagi terkait belajar. Nah, jadi melalui aplikasi tersebut bisa sangat mudah, dari HP saja sudah bisa kita membuat catatan yang cukup sudah rapi seperti itu. Bagaimana? Cukup? Sudah. Oke, karena materi kita sudah selesai pada siang hari ini, mungkin pertemuan kita juga